evaluasi dan buat diagnosis radiologi, ya. Dalam hal ini adalah X-ray. Ya. Kenapa penting untuk X-ray ini adalah merupakan pemeriksaan yang tersering diminta dari klinis, ya, dari klinisi, ya. Pasien masuk itu semua biasa harus dilakukan X-ray toraks, ya. Nah, toraks yang dimaksud ini, ya. Toraks. Jadi bagaimana pentingnya pemeriksaan ini, ya, menjadi lini awal ketika ada pasien datang ke layanan poli, ya. Misalnya kalau di IGD masuknya, kalau lewat IGD maka wajib dilakukan X-ray, ya, toraks itu biasanya. Jadi ini sangat penting untuk kita memahami mengenai bagaimana teknisnya. Kapan kita lakukan pemeriksaan ini? Pertama, apabila kita temukan ada keluhan. Dievaluasi dari keluhan terkait daerah dada, ya. Apakah itu batuk, nyeri dada, ataukah asma, sesak, ya. Kemudian ada batuk darah, ataukah ada masalah penurunan dari berat badan signifikan, ya, signifikan dalam 3 bulan terakhir, signifikan. Kemudian demam juga, ya, demam juga. Makanya dia sangat penting, ya, dilakukan pemeriksaan. Apalagi selain evaluasi keluhan, kita juga melakukan pemeriksaan ini untuk ketika melakukan pemfis dan menemukan kondisi abnormal, ya, hipoksemia dan sebagainya. Kapan lagi kita lakukan evaluasi pada pemasangan alat. Yang biasa kita lakukan itu adalah NGT, ya, nasogastric tube. Terutama pada misalkan kita sudah pasang NGT atau OGT pada bayi, kita mau tahu ini selangnya masuk kemana, ya, selangnya masuk kemana dari gastric tube ini, ya. Apakah selangnya itu tidak sampai ke gaster, cuma melengkung saja di atas di daerah sekitar dada? Di situ sudah bisa muncul diagnosa, ya, misalkan pada atresia esophagus, ya. Pasang NGT atau OGT, tapi selangnya melengkung ke atas, tidak turun, ya, ke daerah abdomen. Di situ sudah bisa muncul diagnosa, misalkan atresia, ya. Apalagi ETT, ya, endotracheal tube, apakah sudah sesuai lokasinya. Kemudian juga pemasangan kateter vena sentral. Kateter vena sentral itu masuk ke vena, biasanya di subclavia, jugularis, ya. Dilihat nanti ujungnya mengarah ke mana. Apakah sudah di vena cava superior, ataukah sudah masuk ke atrium kanan, ataukah di antaranya, cavo-atrial junction. Yang bisa menjelaskan adalah fototoraks. Nah, makanya di situ, ya. Dan alat lain, ya. Banyak pemasangan alat lain, terutama di torak, ya. MCU ini pada pasien ataukah pada pemeriksaan umum, misalkan pada para pencari kerja, kita juga dulu kalau mau sekolah, mau PPDS, MCU dulu, ya. Kalian mungkin juga, ya, di pemeriksaan umum ini MCU, ya, disering juga dia menjadi pemeriksaan awal ketika mau dilakukan tindakan operasi, tindakan bedah, ya, tindakan bedah. Ini merupakan prosedur penting, ya. Kemudian hal utama adalah kita harus mengetahui secara sistematis, ya, pemeriksaan ini, kemudian bagaimana menginterpretasi sesuai dengan kondisi klinis pasien, kemudian biasa kita evaluasi atau konfirmasi, ya. Biasanya kita konfirmasi dengan temuan
klinis ya. Jadi kolonial klinisnya bilang ada sesak ya, kemudian tensinya tinggi. Kita konfirmasi dengan fototoraks bisa terlihat jantungnya kardiomegali ya, gitu. Jadi itu selalu harus jalan sama-sama diagnosa ya. Sini saya mau kalian catatkan kembali bahwa diagnosa itu terutama ada 3 yang penting ya. Diagnosa klinis, misalkan ya pasiennya masuk dengan nyeri dada, itu diagnosa klinis ya. Kemudian diagnosis etiologis, diagnosis topis ya. Klinis dulu baru topis. Diagnosis topis misalkan kita bisa evaluasi dengan foto ini. Kita lihat, oh jantungnya besar. Oh aortanya elongasi. Oh aortanya dilatasi. Ya, oh ada kalsifikasi. Berarti itu adalah diagnosis topis. Lokasinya di mana, ya. Kemudian kita lihat lagi diagnosis etiologisnya. Ya, jadi ada 3 diagnosis. Etiologinya apa ya? Mungkin ada trombus ya dan sebagainya. Jadi itu 3 diagnosis harus kalian pegang ya. Harus kalian pegang dan compare. Ketika kita evaluasi pasien, kita komparasi ya. Ketiga diagnosa temuan tersebut. Klinis. Jadi selalu ketika kalian mendiagnosa pasien, temukan dulu klinisnya, kemudian tentukan di mana gangguannya, topisnya di mana, kemudian penyebabnya apa. Itu ya. Jadi ada 3 diagnosa. Oke, sekarang kita lihat apa yang akan dievaluasi. Ini sudah pernah di awal-awal ya. Kalau udara, gas ya. Kemudian yang kita lihat itu adalah lemak, kemudian ada soft tissue, kemudian ada bone, kemudian ada metal. Ya. Kalian mungkin akan temukan di referensi lain ya, hiperlucen, radiolucen ya, kemudian opak. Saya lebih senang menggunakan istilah ini ya, air density, fat density, soft tissue density, bone density, dan metal density. Ya. Ini dia air, fat, soft tissue, bone, dan metal. Nah, kalau kita ambil dari patokan fototoraks, ya, seperti ini, udara itu dia lucen. Ya, dia di sini hitam, lucen. Berarti ini yang lucen ya, hitam ini. Di sini juga ada lucen, karena ada trakea. Backgroundnya trakea ini adalah vertebrae. Jadi ada hitam di atas putih ya kelihatan ya. Kalau ini ya hitam di atas hitam sudah tidak kelihatan ya. Jadi di ini adalah udara di parenkima ya. Kemudian ada fat, lemak biasanya ada muncul di pinggir-pinggir ya. Ini perikardial di sini ya, ada lemak-lemak perikard ya. Kemudian soft tissue ya termasuk ini ya, core atau jantung. Ini soft tissue ya. Soft tissue ini gambarannya bisa juga mengarahkan cairan. Soft tissue ya, bisa juga cairan. Tuh. Kemudian bone, tulang, ini tulangnya ya. Ini ada udara juga ya, udara di gaster. Kemudian ada metal density. Ini metal density, ada di sini metal ya. Bila kita lihat. Nah, apa yang kita cek sebelum evaluasi pasien? Kita lihat dulu nama, umur, kelamin, rekam mediknya ya. Kemudian tanggal pemeriksaan, marker penting ya. Supaya kita bisa tahu ini kanan, ini kiri ya. Setelah itu kita evaluasi lagi posisinya. PA, AP, lateral dekubitus. Nah, ini sudah harus hafal ya posisi-posisi. Kemudian markernya kanan atau kiri. Nah, ini dia ya. Kalau kita lihat, ini PA, ini AP, lateral dekubitus. Ini yang rutin dibuat ya. Rutin dibuat, terutama PA. Kalau ini baring biasanya AP. Kalau ini samping, kalau dia lateral begini,
Kita mau evaluasi daerah mediastinum. Ya, daerah mediastinum itu yang ya, mediastinum anterior, medius dan posterior. Kalau dia lateral decubitus, ini RLD ya, right lateral decubitus. Biasanya pada evaluasi pasien dengan DBD ya. Nah, ini adalah posisinya. Ini posisi PA. Lihat posisi tangannya, lengannya ya. Kenapa modelnya seperti ini? Supaya skapule itu eksorotasi ya. Dia keluar menjauhi lapangan pandang untuk paru. Ya, ini yang seharusnya ya. Sehingga kita tidak ada halangan dengan superposisi. Jadi yang menghalangi biasa itu adalah ada superposisi. Ya, ada dua struktur yang terlihat dalam suatu pandangan. Itu superposisi namanya. Jadi eksorotasi supaya skapulenya keluar, kita cuma melihat bayangan dari paru. Ya. Kalau dia AP, sinarnya datang dari depan, plate filmnya di belakang, ya, sehingga ada jarak antara jantung dengan plate. Nah, ini yang menyebabkan jantungnya akan besar ya, tidak sesuai dengan ukuran normalnya. Kalau dia baring sama saja, jantungnya di sini, plate-nya di sini, ada jarak ke sini. Kalau yang ini enggak, di sini jantungnya depan, plate-nya langsung kena. Jadi meminimalkan pembesaran jantung. Ya. Ini yang PA yang tadi ya. Kalau dia ini PA, kemudian ini AP, ya. Clavicula, ya saya lebih tidak terlalu banyak melihat ini ya. Untuk clavicula tak bisa kita lihat ya. Untuk PA lebih horizontal, ya. Kemudian bisa posisinya agak repot, salah posisinya ya. Clavicula, kemudian ini yang paling boleh kita evaluasi ya, jantungnya. Lihat jantungnya pada posisi PA dengan AP ya. Nah, biasanya kalau AP itu lebih besar ya, karena tadi ada jarak antara jantung dan plate film. Kemudian saya juga lebih suka melihat skapula. Skapula pada PA itu ekso, pada AP dia lokasinya dia bisa muncul di belakang bayangan dari paru. Ya. Nah, itu yang paling sering ya. Saya lebih cenderung cuma lihat itu ya, jantung, skapula, ya. Kemudian kadang saya lihat bayangan gas di gaster. Kalau ada bayangan gas di gaster, itu cenderung dia PA. Kita lihat bayangan gas, biasanya itu AP. Walaupun ada AP duduk kayak tadi, tapi ini cenderung bisa kita gabung. Oh, ini PA, ya. Ini adalah lateral. Biasanya lateral itu posisi yang paling bagusnya adalah sisi kirinya yang nempel ke plate filmnya. Supaya apa? Supaya dekat dengan jantung. Ya. Cara membedakan ini paru kanan atau kiri, melihat diafragmanya. Ya, diafragma. Kalau diafragma dari depan, terus jalan ke belakang, semuanya nyambung. Berarti ini adalah diafragma kanan. Ya. Kalau yang kiri, lihat dari belakang atau dari depan, kayaknya tidak nyambung. Tiba-tiba ada yang hilang. Oh, berarti itu adalah diafragma kiri. Ya, kenapa? Karena di situ ada jantung. Jelas ya, cara membedakan diafragma kanan atau kiri. Ini adalah posisi right lateral decubitus ya. Boleh begini, biasanya juga ada yang plate-nya ditempel ke dada. Ya, tempel ke dada. Intinya sebenarnya cuma mau lihat ada efusi atau tidak ya. Di hemitoraks kanan ya. Kenapa cenderung di hemitoraks kanan? Ingat kembali secara anatomi bahwa kanan itu ada 3 lobus.
Kalau ada 3 lobus berarti pembuluh darahnya lebih banyak. Jadi kemungkinan ada gangguan vaskuler itu lebih kita bisa temukan di hemitoraks kanan. Itu maksudnya ya, kenapa mesti di kanan. Apa yang mempengaruhi dari CXR ini? Simetris atau tidak, kemudian penetrasinya bagaimana, ini ada fisikanya ya. Kemudian ada hubungan dengan inspirasi, cukup atau kurang ya. Cara menentukan simetris atau tidak, pertama kita tentukan dulu prosesus spinosusnya, kemudian kita hubungkan antara sternoclavikula kanan, sternoclavikula kiri ke prosesus spinosus. Kalau dia kurang lebih sama jarak ini dengan ini, berarti itu adalah simetris. Kalau ada yang lebih lebar salah satunya berarti dia asimetris. Kenapa penting? Kalau dia simetris, kita enak bisa mengukur jantung secara ukuran yang biasa, ya. Tapi kalau dia asimetris, ukuran jantung itu terputar juga, ya. Jadi ingat kembali. Jadi kenapa penting sekali mengetahui dia simetris atau tidak? Ada hubungannya dengan ukuran jantung. Kalau dia asimetris, berarti miring ya. Itu ukuran jantungnya tidak sesuai. Ini sangat penting ya, lihat itu. Inspirasi juga mempengaruhi. Ada beberapa referensi bilang ICS 9, ICS 10 ya. Nah, kalau di kita lebih cenderung melihat itu ya. Diafragma kanan, posterior ya. Letaknya di mana? Ketika inspirasi, ambil foto, lokasi diafragma kanan ada di ICS 9-10. Dapat 9-10 ya. ICS 9-10. Itu kalau posterior. Ini di costa ya. Costa maksudnya ini ya. ICS 9-10 costa posterior. Sedangkan kalau dia di costa anteriornya, sekitar ICS 6. Ya, kita pakai ICS 6. Oke, jelas itu ya. ICS 6. Oke. Kenapa penting inspirasinya sampai ke ICS 9? Kalau dia kurang inspirasi, jantungnya juga besar. Jadi kita tidak bisa mengukur pasti ini bagaimana, normal tidak. Kita akan mungkin bisa mengatakan, oh ini tidak normal, kardiomegali. Padahal bukan tidak normal, inspirasinya kurang. Jadi pentingnya inspirasi. Ya. Ini inspirasinya kurang ya. Ini inspirasinya yang cukup. Contoh. Kita mulai berhitung ke ICS-nya ya. ICS 9. Kalau dia posisi kostanya mengikuti lengkung dari diafragma, berarti itu posterior. Kalau dia tidak mengikuti lengkung, berarti yang begini. Ini ya. Berarti itu adalah anterior. Itu cara membedakan ya. Ini kosta depan atau belakang ya. Kemudian exposure-nya kita pakai patokan terlihat torakal 5, vertebra torakal 5 ya. Yang di bawahnya itu boleh samar-samar karena ada jantung ya. Nah itu penetrasinya. Kalau dia ini ya terlalu keras, modelnya seperti ini. Tidak tahu mana nih. Torakal 5-nya tidak kelihatan. Dia kurang, badannya seperti ini. Semuanya terlihat ke bawah. Ya, jadi itu pentingnya penetrasi atau exposure. Kemudian kita mulai membaca urutannya, ada yang model terbalik dari luar ke dalam, ada dari dalam keluar. Itu tidak ada masalah. Kalau misalkan dari luar ke dalam, mulai dari tulang, soft tissue, pleura, diafragma, jantung, mediastinum, kemudian paru. Serah ya. Ini adalah normal daripada chest X-ray. Kita lihat di sini kan paru kanan ada 3 lobus, kirinya 2 lobus, kemudian dipisahkan oleh visura. Ini minor atau horizontal,
kemudian ini mayor atau oblik. Nah, kalau yang kiri kan 2. Ya. Tuh. Biasanya kalau kita mau tahu bagaimana cara mengetahui posisi dari fissura minor, kita cari pertemuan antara kosta 3 depan dengan kosta 6 belakang. Kemudian kita tarik ke samping. Oh, di situ dia. Ya. Fissura minor. Itu kalau inspirasi cukup ya. Sekarang kita lihat bone. Oh, ini sudah ya. Ini yang posterior, ini yang anterior. Ya. Nah, ini evaluasi. Semua dievaluasi. Kostanya. Jadi tidak boleh buru-buru melihat dan membuat diagnosa. Kita lihat dulu semua ke bawah. Ya. Gitu. Ya, kosta anterior, kosta posterior, dilihat pinggir-pinggirnya. Baik kalau dia post trauma ya, wah itu harus betul-betul evaluasi. Soft tissue yang kita evaluasi, terutama pada perempuan biasa ya, mame. Kemudian kita lihat juga di pinggir sini, ya, ini di pinggir sini ya, ini biasanya luput-luput, banyak harus dilihat evaluasinya, ya. Nah, misalkan ini mame ya, ini kelihatan ya. Kemudian ada masalah di supraclavicula. Ternyata ada tumor poli ya. Kemudian di lateralnya, oh ada lusen-lusen di lateralnya. Oh ini emfisema ya. Emfisema itu tadi gambarannya air density. Jadi kalau hitam seperti ini berarti ada udara. Kalau udara di sini berarti emfisema subcutis, bahkan sampai ke dalam ya, sampai ke dalam. Berarti ada riwayat trauma. Kemudian ini ada gambar chest tube. Ini ya salah satu fungsi dari pemeriksaan X-ray device. Ini alatnya. Kita laporkan ujung dari alat ini, nama kita pakai istilah tip. Jadi kita laporkan tipnya setinggi apa. Misalkan ICS 3 belakang. Kita harus laporkan karena biasa ada yang sudah lama terpasang tapi tidak keluar-keluar. Misalkan efusinya tidak hilang padahal sudah lama dipasang. Cek per cek ternyata efusinya di bawah, ujung selangnya di atas. Jadi tidak bisa dia tarik keluar. Nah, makanya dilaporkan setinggi mana. Ya. Kemudian lihat lagi ada udara di bawah diafragma. Ya. Ini ada udara, modelnya seperti bulan sabit, jadi namanya crescent sign. Ya. Di subdiafragma kanan, subdiafragma kiri, berarti ada udara di rongga abdomen, di kapung peritoneum. Jadi namanya adalah pneumo udara ya, pneumoperitoneum. Kalau udara di paru, di hemitoraks, pneumotoraks, ya. Nah, ini adalah pada perempuan, jadi kita harus tahu dulu ini yang kita baca fotonya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan biasa kita temukan ada papila mame, nipal. Karena kalau kita lihat secara sekilas, ini kayaknya ada infiltrat. Kemudian kita diagnosa sebagai pneumonia, padahal bukan. Itu adalah papila. Nah, itulah pentingnya mengetahui ini laki-laki atau perempuan. Postofrenik, ya, ataukah resesus ya, postofrenik. Nah, ini harus lancip, harus tajam. Karena kalau dia mulai tumpul, berarti ada produk di situ. Jadi ada efusi, ya. Kemudian kita juga nilai diafragma, ya, diafragma. Biasanya itu harus diadom. Kurangnya ya, modelnya harus melengkung. Ya. Kemudian di kiri, kalau dia posisi PA, kita temukan ada udara dari gasta, stomach, bubble. Nah, ini menandakan pasiennya difoto dengan posisi PA. Kalau orang berdiri selalu udaranya di atas, ya. Kalau dia baring, udara di atas kita sudah tidak jelas, ya, melihat. Itu maksudnya ya. Oke.
Misalnya diafragma kanan lebih tinggi ya daripada kiri. Biasanya batasnya itu adalah 1,5 korpus vertebra. 1,5 korpus vertebra. Jadi kalau masih lihat paling jelas masih sampai 1,5 berarti masih normal. Kalau lebih tinggi lagi, misalkan sudah sampai 2 korpus, kita harus cari tahu di mana kelainannya. Ya, bisa dorongan dari bawah, bisa ada masalah di nervus phrenicus di atas. Nah, kalau ada tumor di daerah mediastinum biasanya menyebabkan paralisis dari nervus ya, menyebabkan kelemahan dari diafragma. Ini jantung, kita evaluasi mulai dari lokasinya, ya, kemudian ukuran, ada tidak siluet, ya. Kita lihat cara mengukurnya, ada yang pakai patokan kalau dia PA, CTR-nya 0,5, ya, atau CTI ya, lebih dari 0,5. Kalau dia AP 0,55, 0,55, ya, pada posisi baring. Ini referensi yang lain, ya. Tuh. Cuma masalahnya kita tidak bisa, kita cuma boleh mengatakan ya kesan membesar, ya. Biasanya kita pakai istilah itu kalau dia baring ya kesan membesar. Cara mengukur pada posisi PA, pastikan dulu bahwa di atas itu simetris. Kita tahu caranya. Kemudian kita ukur tepi sebelah kanan, margonya yang di kiri, yang paling pinggir ya. Kalau ini kan bukan paling pinggir. Kita lihat paling pinggir di kanan, paling pinggir di kiri. Kasih ketemu garis tengahnya tadi processus spinosus. Ini ditambah ini. Kemudian tarik lagi garis dari hemitoraks interna. Ya. Cara ukurnya biasanya kita ukur di setengah dome diafragma kanan. Ya, ini tambah ini dibagi ini, normalnya adalah 0,5. Kalau dia di atas 0,5, tergantung lagi ya, kita lihat berarti itu kardiomegali. Ya, kardiomegali. Kalau paru, apa yang kita mau evaluasi ada infiltrat, ada konsolidasi, ada massa, ataukah ada sesuatu yang hilang. Kemudian air bronkogram, kemudian ada vaskulernya, ya. Nah, ini proses-prosesnya. Ini yang kalian hafal ya. Kalau kita menemukan gambaran radio opak atau ini radio opak ya. Radio opak berarti kelainan yang bisa muncul adalah semua yang ini. Bisa efusi pleura, walaupun nanti kita pakai istilah perselubungan ya. Bisa pneumonia. Maksudnya kalau menemukan gambaran yang putih itu radio opak ya. Bisa efusi pleura, bisa pneumonia, bisa atelektasis, kolaps atelektasis ya. Bisa lesi miliar, bisa ada fibrosis, bisa ada massa, limfadenopati, ataukah ada pedem, pulmonom. Semua gambarannya nanti ini adalah putih atau radio opak. Hafalkan ya, ini sering ditanya begitu ya. Berikut, kalau kita temukan gambaran yang lusen, yang hitam, kemungkinannya apa? Bisa pneumotoraks, pneumomediastinum, pneumoperikardium, perikard ya, berarti dia udaranya ada di tampung perikard. Hidropneumotoraks, gabungan ada cairan, ada udara. Ya. Kavitas, emfisema, ataukah yang tadi ya ada emfisema subcutis. Semua gambarannya adalah hitam. Lusensi ya. Kapan kita bisa tahu ini hitam? Lihat dulu yang gambar normal. Selalu begitu ya. Ini harus banyak melihat untuk menentukan. Cara menentukan lokasi
lapangan dari paru itu biasanya pakai ini ya, dibagi ya, ada upper lobe, middle lobe, lower lobe ya, lapangan atas, lapangan tengah, lapangan bawah ya. Biasanya ini lapangan atas pakai patokan sampai ke carpus ya, terus aorte di atasnya, kemudian di bawahnya, kalau di bawah ini sampai di depan ya. Ini pneumotoraks ya. Lalu dibandingkan, ini adalah yang putih ini adalah pembuluh darah. Lihat pembuluh darahnya terisi sampai ke ujung. Ya. Berarti ini normal. Yang kanan lihat, ini ada pembuluh darah. Di sini tidak ada. Oh, berarti ini adalah udara. Nah, ini yang kita sebut sebagai pneumotoraks. Tandanya apa? Hiperlusen avaskuler. Jadi ini hitam avaskuler. Ya. Apalagi tandanya pleuranya kelihatan. Pleura normalnya tidak kelihatan. Ya di sini ya. Kita tidak lihat pleura ya. Kenapa? Karena normalnya memang tidak kelihatan. Kalau dia kelihatan berarti ada sesuatu. Dan kalau dia kelihatan begini berarti menyebabkan paru kanannya kolaps. Nah, ini kita sebut sebagai atelektasis. Ya. Atelektasis itu sama dengan kolaps paru. Nah, ini pemeriksaan lainnya kalau inspirasi seperti ini, pada saat ekspirasi dia lebih kecil lagi. Ya. Ini sama-sama pneumo ya. Pneumotoraks. Ada pneumotoraks yang sangat subtle. Susah kita lihat ya. Biasanya kita harus cari bagus dan tepat-tepat di daerah apex ya, di apikal. Nah, ini sudah kelihatannya. Ini ada kelihatan pleuranya. Kemudian dilihat lagi apakah benar di sini lusen dan tidak ada pembuluh darah yang putih-putih. Kalau benar tidak ada pembuluh darah berarti cocok. Itu adalah pneumotoraks. Tapi dia subtle ya, subtle. Biasanya sangat hati-hati melihat. Tension. Ini yang tadi pneumotoraksnya, hiperlusen avaskuler. Biasanya dia sampai ke bawah ya, memberi gambaran deep sulfur sign. Apa yang khas dari tension, bahasa tension ini adalah dia mendorong trakea dan organ mediastinum lainnya. Jadi jantungnya terdorong ke kontralateral. Jadi kalau misalkan kapan ditanya kapan disebut tension, kalau kelainannya ini menyebabkan pendorongan atau shift dari trakea dan jantung ke sisi kontralateral. Nah, pakai istilah tension. Ya, kalau enggak seperti ini ya pneumotoraks saja ya. Tapi yang pasti menyebabkan kolaps paru. Ini namanya atelektasis kompresif ya, kompresif. Kalau ada udara plus ada cairan di bawahnya, nah, itu namanya adalah hidropneumo, ya, hidropneumotoraks, hidropneumotoraks, ya. Jadi ini ada hiperlusen avaskuler, kemudian ada batas antara udara dan cairan, namanya fluid level, air fluid level. Jadi level ini mengarahkan bahwa ada cairan. Nah, berarti ini adalah suatu hidropneumotoraks ya. Tapi kita belum tahu apakah cairannya ini efusi ataukah darah. Tapi kita bisa yakin, misalkan kita mau tahu ini ada trauma atau tidak. Kalau misalkan ada trauma, ada flare chest, ya, ada fraktur dari cospe, berarti kita bisa mencurigai ini adalah suatu darah, ya. Jadi kita bisa bilang hemo, ya, hemopneumotoraks. Kalau tidak ada pneumonia, ya hemotoraks, ya, suspek hemotoraks, ya. Tuh. Tapi ingat harus ada riwayat traumanya dulu, ya. Emfisema juga hiperlusen, tapi kelihatan ada pembuluh darahnya yang lebar-lebar begini. Berarti ini adalah suatu gambaran emfisema ya. Apa tanda lainnya? Jantungnya mengecil.
Jantungnya jadi ramping ya. Jadi seperti ini. Apalagi yang khasnya, diafragmanya tidak melengkung. Normalnya tadi dong. Sekarang diafragmanya flat ya. Jadi menyebabkan disertai dengan diafragma mendatar. Namanya diafragma mendatar atau diafragma letak rendah. Ya. Itu disyaratkan sebagai suatu emfisema. Emfisema ini biasa tidak berdiri sendiri ya. Dia disertai dengan bronkitis kronik. Ini kan kasar-kasar ya, bronkitis kronik. Jadi ini cenderung kita bisa boleh bilang ini ada suatu PPOK. Ya. Penyakit paru obstruktif bronki. Apa saja yang termasuk PPOK? Ada yang tahu? Apa saja yang masuk? Bronkitis. Apa? Dok, bronkitis kronik dok. Ya, apalagi? Bronkiolitis dok. Nah, apalagi? PPOK itu gabungan ya. Jadi emfisema juga masuk ya. Jadi kalau disebut PPOK, bisa emfisema, bronkitis kronik, semua ya. Sekarang kavitas. Kalau kita temukan ada gambaran kavitas, kita boleh arahkan kemana? Ini ada pilihannya. Kalau dia dindingnya tipis seperti ini, kurang dari 4 mili. Kalau dindingnya tebal seperti ini, kalau dia ada udara di dalamnya melengkung, seperti bulan sabit, crescent sign. Ataukah di dalamnya ada gambaran begini ya, dia lucent, di bawahnya ada hipo atau opak, ada air fluid level. Semua akan beda diagnosanya. Tampak kavitas berdinding tipis pada lapangan tengah paru kiri. Kalau kavitas yang ini bisa mengarah ke suatu gangguan parenkim paru, mungkin ada TB ya, ini. Nah, dia tipis. Kalau yang ini dia tebal ya. Kalau tebal begini bisa mengarah ke suatu misalkan abses ya. Tapi boleh juga mengarah ke suatu tumor. Begini ya, tumor. Karena abses yang paling khas itu yang seperti ini. Ini abses ya, dindingnya tebal, ada air fluid level, ada udara, dan ada gambaran opak di dalamnya. Nah, ini abses, sudah khas sebagai suatu abses. Kalau yang ini bisa abses, bisa tumor. Kalau yang ini adalah aspergilloma. Ya, ada kavitas, ada fungus ball, di dalam ini namanya fungus ball ya. Kemudian ada crescent sign. Nah, itu diagnosa banding ya, jadi pneumonia yang spesifik atau atipikal biasanya itu berbatas oleh adanya fisura. Jadi kalau modelnya seperti ini ya, ada konsolidasi, kemudian ada air bronkogram, ada bayangan hitam ya di sekitar dari yang konsolidasi ini. Nah, itu namanya air bronkogram sign. Itu khas tipikal sebagai suatu pneumonia. Ya, pneumonia. Ya. Ini yang COVID kemarin ya. Ini ground glass opacity. Di pinggir-pinggir lebih cenderung ya. Subpleural dia. Pada konsolidasi, perifer dan basal distribusinya ya. Nah, ini yang atelektasis. Apa yang khas dari atelektasis? Biasanya trakeanya tertarik ke sisi lesi, ipsilateral. Trakeanya ya. Kemudian ada konsolidasi. Kemudian sisi yang berlawanan itu dia cenderung hyper lucent. Kompensasinya ya. Karena di sini kolaps, maka udaranya pindah ke sini menyebabkan ini menjadi gambaran pneumotoraks. Tapi pneumotoraksnya ini adalah pneumotoraks kompensasi namanya, ya. Pneumotoraks kompensator. Apalagi khasnya atelektasis, trakea, jantung,
semua tertarik ke sisi lesi. Jadi mau cepat menentukan apakah ini atelektasis atau bukan, lihat dia tertarik kemana. Ini bedanya dengan tumor ya. Kalau tumor itu dia mendorong, atelektasis itu dia menarik. Sama-sama bergeser ya. Ini juga atelektasis, trakeanya tertarik, jantungnya tertarik, kemudian ini adalah pneumo ya, kompensasi. Ini efusi pleura, gambarannya meniskus sign, kemudian ini adalah konsolidasi, kita sudah tidak bisa melihat tuh sinusnya di mana, diafragmanya di mana, kemudian batas kiri jantung tidak ada, ya. Nah, ini adalah suatu efusi pleura ya, efusi pleura. Biasa efusi pleura itu minimal kalau kita lihat ini ya, sinus kanannya mulai tumpul. Ya, ingat bahwa diafragma itu melengkungnya jauh ke belakang ya. Jadi kalau sudah mulai tumpul itu sudah banyak di dalam ya. Kemungkinan sampai 200-250 cc bisa muncul ya. Ini adalah efusi pleura. Kalau begini modelnya kita pakai istilah masif ya. Efusi pleura masif. Kenapa? Mengisi hemitoraks. Hampir semuanya ya dia isi. Apalagi khasnya trakea dia dorong. Apalagi jantung dia dorong. Nah, ini masif ya. Masih bisa didede dengan kemungkinan ada tumor di sini. Ya. Jadi kalau begini, toraksnya terbatas untuk melihat apa diagnosa etiologinya. Kita harus naik sedikit pemeriksaan ke CT scan. Ya. Ini yang lateral decubitus, kenapa harus miring kanan, sudah dijelaskan tadi. Biasa evaluasi pada pasien dengan DBD, karena pada pasien DBD grade 3, kalau grade 3 itu kan sudah ada ekstravasasi ya. Cairan di dalam vaskuler sudah merembes keluar ya. Kalau dia keluar, dia bisa mengisi rongga ya di sini. Jadi bisa kita dapat efusi ya. Kalau TB secara topis lokasinya selalu ada di atas lapangan atas ya. Bisa infiltrat, bisa konsolidasi, bisa kavitas, bisa limfadenopati. Ya. Nah, itu yang aktif, yang baru ya. Kalau yang sudah lama kita akan temukan ada kalsifikasi fibrotik ya. Penebalan pleura bisa ya. Itu. Jadi nanti untuk kalian, kita akan menentukan TB-nya itu apakah TB-nya TB paru aktif, TB paru lama, TB paru lama aktif. Jadi ada 3 ya. TB paru aktif. Aktif itu ada infiltrat, konsolidasi, kavitas, dan sebagainya. Ya. Kemudian TB lama. Kalau TB lama ya kalsifikasi dengan fibrotik saja. Sudah tidak aktif, misalkan sudah pos pengobatan. Ya. Kalau yang lama tapi masih aktif, berarti ada gambaran ini dan ada gambaran ini di dalam. Ya. Setelah itu kita tentukan lesinya minimal atau luas. Kalau dia luas, ya dia melebihi 2 interkosta ya macam ini. Sudah luas ini. Ya. Kalau dia sedikit saja, tidak sampai 2 interkosta, berarti dia minimal. Apalagi tandanya luas, ada kavitas. Kalau dia lebih dari 1, kita pakai istilah multiple. Jadi ini ada PC infiltrat, ada garis fibrotiknya, ya. Kemudian ada kavitas. Nah ini TB, ya. Nah ini TB juga tapi miliar ya, yang ukurannya 0,3 mili, tersebar simetris kanan kiri, ya. Nah ini arahnya ke suatu TB miliar. Kalau yang ini lihat kostanya, ini ada fraktur kosta ya, ini lihat ya, diskontinuitas. Kemudian ini ada lusen. Nah ini adalah namanya kontusio, ya. Kontusio itu gambarannya juga konsolidasi. Ya, kontusio paru. Jadi ini adalah
pleural chest disertai kontusio paru. Kalau ini adalah tumor ya. Ada opasitas sini. Kita sulit menentukan ini depan atau di belakang. Nah, dipakailah tambahan posisinya lateral ya. Nah, lateral sudah bisa lihat, oh ini lokasinya di mana ya. Nah, ini adalah tumor paru ya, tumor paru. Kalau dia menonjol opasitas, konveksitas ke paru, berarti itu lokasinya ada di pleura. Ya, ini bisa tumor pleura. Ya. Corpus alienum ada tentukan di mana lokasinya ya, orangnya. Ini harus tentukan levelnya setinggi korpus vertebra berapa supaya dievaluasi oleh klinis ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi kalau kita mau evaluasi ptotoraks ya harus ya mengidentifikasi sistematisnya. Yang paling penting tadi adalah klinisnya dulu ya, jangan kita enggak begitu. Urutannya adalah apa klinisnya. Kalau dia klinisnya bilang sesak, ada riwayat menelan benda asing, itu yang kita cari. Tentukan secara topis dan etiologi. Kalau dia bilang demam, batuk, lendir, ada, itu yang kita cari. Topisnya di mana, etnya apa, ya. Jadi kalian tidak boleh lepas dari 3 diagnosa itu, ya. Diagnosa klinis, dan kemudian kita compare ya dengan temuan klinisnya. Kalau dirasa ada keraguan dan butuh penjelasan lebih tepat, lebih mampu memberikan pemahaman ya, naikkan ya usul, namanya usul ya. Kita usul misalkan CT scan toraks ya, bisa kontras, bisa non kontras sesuai dengan temuan klinisnya. Kalau curiga ada tumor, kita kontras. Kalau tidak ada ya tanpa kontras saja. Ya, seperti itu ya cara evaluasi. Ada mau ditanya? Tapi dokter izin bertanya. Ya. Tadi dokter sempat mengatakan kalau tumor itu kan bisa pakai kontras. Nah, untuk kontrasnya itu dok, dia dimasukkan melalui pembuluh darah atau bentuk pembuluh darah apa? Kontras itu macam kita infus ya. Nah, jadi kontrasnya masuk melalui selang infus ya. Jadi ada urutan-urutannya ya. Misalkan detik keberapa masuk kontras. Ketika itu masuk kontras, dia masuk ke vena. Habis vena, dia masuk ke jantung. Habis jantung, dia masuk ke arteri. Semua tumor akan mengalami neovaskularisasi. Berarti dia akan banyak pembuluh darah ke situ ya. Jadi kalau banyak pembuluh darah ke situ, berarti maka pembuluh darahnya akan lebih jelas. Kalau lebih jelas, berarti kita bisa melihat bahwa tersebut lebih ramai dari daerah sekitarnya. Jadi itu yang kita maksud ya. Pakai kontras supaya kita bisa tahu apakah ini benar suatu tumor atau bukan. Nah, dilihat dari kontrasnya ya, dilihat dari kontrasnya. Tuh ya. Saya kasih lihat ini foto, sebenarnya ini foto untuk koas ya. Nah, masih ada waktu, boleh kita lihat-lihat dulu. Kita kecil dulu. Kira-kira ini apa ini? 54 tahun, ini tumor intraabdomen, ya. Kadang klinis tidak nyambung, ya. Jadi kira-kira apa? Kalau begini, ini lebih hitam, jantungnya lebih kecil,
interkostalnya lebih lebar, diafragmanya agak ke bawah. Kira-kira apa? TB emfisema dok. Ya, ini adalah emfisema ya, emfisema pulmonis. Klinis 30 tahun, tumor poli kanan ini ya, tumor poli ya. Nah, kira-kira lihat apa kelainan ini? Coba lihat di sinus. Apa itu? Perhatikan sinusnya bagaimana, kanan kiri sama enggak? Ingat kembali kalau ada radio opak, apa saja yang opak itu ada 8 tadi, dah? Apa itu? Ini. Sinusnya kenapa kalau begini? Tumpu dok. Jadi ada nuansanya? Pleura dok. Lewat. Ya, fungsi pleural. Sekarang coba lihat coba buka tadi apa saja yang radio opak. Di antara 8 itu ini apa kira-kira? Infiltrat dok. Bukan. Apa lagi? Apa lagi? Baca lagi apa itu? Baca tadi apa lagi yang opak? Bisa tumor dok. Apa lagi? TB dok. Pneumonia dok. Ya, apa lagi? Konsolidasi dok. Ya, lewat. Apa lagi? Lihat apa yang saya tandai ini. Dok bisa tumor metastasis dok. Ya, ini adalah metastasis ya. Ya, klinisnya. Ini metastasis ya. Turun lagi. Oke. Ya, apa ini? Corakan bronkovaskularnya kasar-kasar. Ya. Kira apa? Walaupun dia bilang sepalgia ya. Ini adalah Batwings gak sih? biasanya batuk. Berarti TB bronkitis dok. ya ini bronkitis ya, bronkitis kronik. Dirty chest. Gua lihat lagi lebih dekat. Apa itu? Ada kecil-kecilin. Apa? Miller. TB dok. TB apa? Miller. TB dok. Ya. TB miliar dok. Dok. Ya, TB miliar ya. Nah, ini sudah ada nih. Kucing udah kelihatan. Post WSD. Dari kronik. Ini Like morning. BP nggak usah. Udah anak syarta. Ini kardio majalis saja ya. Nggak baru masuknya. Di I'm breaking. ini kira-kira nih
banyak ini masalahnya nih. Coba perhatikan trakeanya. Apa yang terjadi? Tergeser Tarik. dok. Shift ya. Trakeanya shift. Lurus, miring. Kemudian di sini ada opak. Ingat ya, pneumonia tidak bikin atelektasis. Ya, berarti ini adalah apa? Atraktasis. Yang bikin tarikan. Ini adalah TB ya. TB. Sekarang perhatikan jantungnya. Ini kalau kita ukur, pasti dia kardiomegali ya. Kardiomegali. Coba perhatikan aortanya. Dilatasi atau tidak? Ini kita ukur di sini lebih dari 3,5 cm. Ini adalah dilatasi ya. Kita ukur dari tepi trakea. Oke ya. Apalagi di